Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang pengasih di surga, kami akan memulaikan seri pelajaran Bait Suci Yahudi yang Engkau berikan sebagai model rencana keselamatan. Kami mohon, ya Bapa, Engkau mencerahkan pikiran kami dan melembutkan hati kami, agar kami dapat memahami kebenaran yang agung ini yang terdapat di dalam bait suci-Mu. Dan bukan hanya memahaminya di pikiran kami melainkan juga bisa menjalankannya di dalam hati kami. Kami mohon kehadiran Roh Suci-Mu. Sebab pikiran manusia tidak sanggup memahami perkara-perkara agung ilahi tanpa pertolongan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu dengan keberanian. Karena kami melakukannya dalam nama Yesus yang mulia, Juru Selamat kami dan Tuhan kami, amin. Saya ingin mengajak kalian membuka Alkitab di Mazmur. Kita akan ke Mazmur pasal 73. Dan saya akan membacakan ayat 3, lalu ayat 12-14. Kemudian kita akan melompat ke ayat 17. Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Anda tahu, banyak dari Mazmur ditulis oleh Daud. Tetapi Mazmur yang satu ini ditulis oleh seseorang yang bernama Asaf. Dan pada dasarnya, Asaf ini sedang bergumul dengan kemakmuran orang-orang yang sombong dan yang jahat. Dan saya ingin Anda perhatikan bagaimana pada awalnya Asaf ungkapkan iri hatinya. Dan bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang mengapa orang-orang fasik bisa makmur. Marilah kita mulai dengan membaca Mazmur 73 ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Lalu kita melompat ke ayat 12. Sesungguhnya, itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Lalu dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. Dengan kata lain, apa gunanya hidup suci, berperilaku benar? Karena orang-orang fasik makmur, sementara orang-orang benar seperti kena hukuman. Tetapi sekarang perhatikan jawaban yang dia temukan untuk masalahnya. Ini ada di ayat 17. Dikatakan di situ, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Maka aku paham kesudahan mereka. Ada sesuatu di dalam bait suci, tempat kudus Allah, di bait suci orang Yahudi, yang menjelaskan bahwa adalah hal yang baik membersihkan hati dari dosa. Dan bahwa orang-orang fasik yang makmur, orang-orang sombong yang berhasil dalam hidup mereka, pada akhirnya akan menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatan mereka. Di bait suci Ibrani terdapat penjelasan-penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran. Saya ingin mengawali dengan menyebutkan bait-bait suci yang dikemukakan di dalam Alkitab. Khususnya bait-bait suci yang ada di dunia. Nah, bait suci yang pertama yang dibangun tentu saja kemah suci yang di padang gurun pada zaman Musa. Kemah suci ini didirikan sekitar tahun 1445 sebelum Masehi. Dan saya ingin membaca Keluaran 25 ayat 8, kemudian kita akan ke ayat 40. Di mana tabernakel dari kemah suci yang satu ini dibicarakan. Keluaran 25 ayat 8, Tuhan sedang berbicara dan dia berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kemudian di ayat 40 Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci ini, sesuai dengan contoh atau pola yang ditunjukkan kepada Musa di atas gunung. Katanya, dan ingatlah, bahwa engkau membuat semuanya itu, menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Lalu di dalam Keluaran pasal 36-39, terdapat cara pembangunan kemah suci yang Tuhan tunjukkan kepada Musa.
Nah, setelah kemah suci itu dibangun, dengan semua bagian-bagiannya. Dalam Keluaran 40 ayat 34 dikatakan bahwa Sekinah, kemuliaan Tuhan masuk ke kemah suci Ibrani ini. Mari kita baca ayatnya. Keluaran 40 ayat 34. Kemah suci sudah didirikan, semua bagiannya sudah lengkap. Lalu terdapat kata-kata ini, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi inilah kemah suci yang pertama disebutkan di dalam Alkitab, yang didirikan di dunia. Kemah suci orang Ibrani pada zaman Musa. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh Israel membuat bangunan yang lebih permanen. Karena bait suci yang di padang gurun itu hanyalah sebuah kemah yang bisa dipindah-pindahkan. Tetapi ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menyuruh Daud dan kemudian Salomo untuk mendirikan bangunan yang lebih permanen, yang kemudian dikenal sebagai Bait Suci Salomo. Itu istilah tidak tepat karena itu bukan Bait Suci Salomo, tapi Salomo yang membangunnya. Karena sebenarnya itu adalah Bait Suci Allah. Bait Suci ini didirikan sekitar tahun 960 sebelum Masehi. Saya berikan sedikit latar belakangnya. Jika Anda baca 2 Tawarikh pasal 6, di situ tertulis Salomo mempersembahkan doa setelah bait suci ini didirikan. Lalu di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 1-2. Sekali lagi Sekinah atau kemuliaan Tuhan masuk ke bait suci yang didirikan Salomo. Mari kita baca dari 2 Tawarikh 7 ayat 1-2. Dikatakan bahwa, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Maka sekali lagi kita menemukan pembuatan sebuah bait suci. Ini adalah bait suci yang permanen, pada tahun 960 sebelum Masehi dibangun oleh Salomo. Deskripsi bangunannya diuraikan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 3, 4, 5. Lalu pada pasal 6 terdapat doa Salomo. Dan pada pasal 7 terdapat Sekinah kemuliaan Tuhan masuk ke bait suci yang dibangun Salomo. Tetapi oleh sebab kemurtadan bangsa Israel, bait suci ini dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan tentu saja bangsa Israel diangkut ke Babylon sebagai tawanan selama 70 tahun. Dan ada suatu janji, setelah mereka hidup di Babylon selama 70 tahun, mereka akan diperbolehkan pulang ke negeri mereka, menegakkan agama mereka dan mendirikan sekali lagi bait suci. Maka setelah masa penawanan itu berakhir, tahun 536 sebelum Masehi mereka pulang ke tanah mereka. Dan mereka membangun bait sucinya, dan pembangunan itu selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Bait suci inilah yang ditulis oleh Hagai di pasal 2 ayat 6-9. Ada sesuatu yang sangat menarik mengenai bait suci yang dibangun setelah masa penawanan itu. Yaitu di bait suci ini tidak ada Sekinah kemuliaan Tuhan yang masuk ke dalamnya. Malahan pada waktu bait suci ini selesai dibangun, banyak dari antara mereka yang pernah melihat bait suci yang dibangun Salomo menangis ketika mereka melihat betapa banyak kurangnya bait suci yang ini dibandingkan yang dibangun Salomo. Mari kita baca mengenai bait suci ini di dalam Hagai 2 ayat 6-9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, sedikit waktu lagi, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncang segala bangsa. Perhatikan ini, dan mereka akan datang kepada yang dirindukan segala bangsa. Dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lalu diberikannyalah janji ini, kemuliaan rumah yang belakangan ini, yaitu bait suci yang dibangun setelah penawanan bangsa Israel. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, yaitu bait suci yang dibangun Salomo, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera.
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tahukah Anda, orang Yahudi masih berusaha menjelaskan bagaimana nubuatan ini digenapi. Sebab bait suci yang dibangun setelah penawanan orang Israel, secara luarnya, tidak pernah menandingi kemuliaan bait suci yang dibangun Salomo. Apa yang dimaksudkan di sini ketika Tuhan berjanji bahwa bait suci setelah masa penawanan itu akan dipenuhi oleh kemuliaan? Bahwa kemuliaan bait suci yang belakangan itu lebih besar daripada bait suci yang sebelumnya. Kenyataannya ini digenapi sebab Kristus sendiri berjalan di pelataran bait suci ini. Menurut Alkitab, kemuliaan Kristus saat itu masih tertutup selubung. Tetapi dia membawa damai ke tempat ini karena dia adalah Raja Damai. Sebenarnya bait suci ini telah diperindah, direnovasi, dan diperbesar oleh Herodes Agung. Tulisan tentang hal ini terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 20. Sesungguhnya 46 tahun lamanya Herodes Agung untuk merenovasi, memperbesar dan memperindah bait suci pasca masa penawanan Israel itu. Di dalam Yohanes 2 ayat 20 dikatakan, lalu orang Yahudi itu berkata, dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Dan engkau mau membangunnya kembali dalam 3 hari? Tentu sebelumnya Yesus berkata, runtuhkanlah bait ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan mereka menyangka Yesus berbicara mengenai bait suci yang direnovasi Herodes, yang perlu 46 tahun untuk memugar dan memperindahnya. Jadi di dalam Alkitab kita temukan bait-bait suci ini. Ada kemah suci yang di padang gurun. Ada bait suci yang dibangun Salomo. Ada bait suci yang dibangun setelah penawanan tahun 515 sebelum Masehi. Lalu ada bait suci yang diperindah dan diperbesar oleh Herodes Agung. Sekarang pertanyaannya adalah melambangkan apakah bait-bait suci ini? Apakah Tuhan sekadar membangun bait-bait suci ini karena dia mau tinggal bersama bangsa Israel? Atau ada alasan khusus yang lain mengapa Tuhan menyuruh Israel membangun bait-bait suci ini? Faktanya adalah, bait-bait suci di dunia ini merupakan simbol atau melambangkan beberapa hal. Saya mau Anda perhatikan, hal pertama yang dilambangkan atau disimbolkan oleh bait suci ini. Bait suci di dunia ini sebenarnya adalah simbol dari bait suci yang di surga. Ini replika dalam skala lebih kecil dari bait suci surgawi. Tuhan mau orang Israel memahami hal-hal mengenai bait suci surgawi dengan melihat bait suci yang ada di dunia. Marilah kita baca Ibrani pasal 8 dan ayat 1-5. Sangat jelas bahwa bait suci yang di dunia ini merupakan simbol atau ilustrasi atau gambaran dari bait suci surgawi yang jauh-jauh lebih besar. Dikatakan di dalam Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, melayani di bait kudus, dan yang di mana? Di dalam kemah sejati yang didirikan Tuhan dan bukan manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu perlu, yang satu ini, yaitu Kristus juga mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia tidak akan menjadi imam. Karena telah ada imam-imam mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Sekarang perhatikan apa yang dikatakan mengenai bait suci yang di dunia, yang melayani gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi bait suci di dunia itu apa? Itu adalah gambaran, salinan, dan bayangan dari apa yang ada di surga, yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Pastikanlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut apa? Menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi bait suci di dunia hanyalah suatu skala kecil, ilustrasi dari bait suci surgawi, yang memberikan gambaran seperti apakah bait suci surgawi itu. Juga Ibrani 9 ayat 11-12 beritahukan kepada kita mengenai perbandingan antara bait suci di dunia dengan bait suci surgawi. Ibrani 9 ayat 11-12 dikatakan, dan saya baca dari terjemahan KJV yang lebih akurat.
Dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar dari hal-hal yang baik yang akan datang. Sekarang perhatikan, dari kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya, yang bukan dari bangunan ini. Bukan dengan darah kambing dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Dia masuk ke dalam tempat kudus setelah dia mendapatkan penebusan yang kekal bagi kita. Perhatikan sekali lagi, bahwa kemah yang sejati, bait suci surgawi, adalah bait suci yang lebih sempurna, tidak dibuat oleh tangan manusia. Dengan kata lain, bait suci di dunia adalah sebagai model dalam skala kecil. Mengilustrasikan kebenaran-kebenaran agung akan bait suci surgawi yang lebih mulia. Jadi, salah satu alasan mengapa Tuhan menyuruh bait suci di dunia ini dibangun adalah karena Dia mau manusia memiliki gambaran mengenai bait suci surgawi. Tetapi bait suci di dunia ini juga melambangkan hal-hal yang lain juga. Dan kita akan mempelajarinya di seminar ini. Bait suci ini juga melambangkan tubuh kita sebagai bait suci. Perhatikanlah dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Lihatlah, bait suci itu adalah ilustrasi, gambaran tentang kita, tentang tubuh kita sebagai bait suci. Bahkan ada pembahasan lengkap judulnya. 2 bait suci itu nanti di bagian akhir seri pembahasan ini. Saya akan membandingkan bait suci dengan bait tubuh kita. Tuhan membuat bait-bait suci ini untuk menjelaskan rancangannya bagi kita pada bait tubuh kita pribadi. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Anda lihat, Shekinah adalah Roh Kudus. Dalam hal bait suci tubuh kita, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dalam rohmu, yang adalah milik Tuhan. Jadi, dengan kata lain, alasan lain mengapa Tuhan menyuruh bait suci itu dibangun, adalah Dia mau memberikan pelajaran yang besar mengenai bait suci tubuh pribadi kita. Selain itu, bait suci ini juga dibangun untuk memberikan pelajaran besar mengenai bait suci tubuh Yesus. Perhatikan apa yang akan kita temukan di dalam Yohanes 2 ayat 19-21. Yohanes 2 ayat 19-21 Anda lihat, bait suci ini juga menggambarkan kebenaran yang besar mengenai Yesus dan tubuhnya sebagai bait suci. Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, "Rubuhkanlah bait Allah ini. Dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Lalu orang Yahudi berkata, diperlukan 46 tahun untuk mendirikan bait Allah ini. Dan dapatkah engkau membangunnya dalam 3 hari? Sekarang perhatikan ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu ketika Yesus sudah bangkit, murid-muridnya teringat akan kata-katanya ini kepada mereka. Dan murid-muridnya percaya kepada firman Tuhan dan kata-kata yang diucapkan Yesus. Jadi bait suci sesungguhnya adalah simbol dari tubuh Kristus. Menarik, bukan? Jadi bait suci bukan hanya menjadi pelajaran mengenai bait suci surgawi dan tubuh kita sebagai bait suci, tetapi juga tubuh Yesus Kristus sebagai bait suci. Tetapi masih ada dimensi yang lain dari bait-bait suci di dunia ini. Bait-bait suci di dunia ini juga berfungsi memberikan gambaran mengenai gereja Kristen, yang di dalam Alkitab disebut bait suci Allah. Marilah kita baca di dalam Efesus 2 ayat 19-22. Di sini kita dapati bahwa bait suci di dunia ini mewakili jemaat Kristen. Dikatakan di ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Sekarang perhatikan bait suci rohani ini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Ini bukan fondasi dari batu. Fondasi bait suci ini adalah para rasul dan nabi. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Lihatlah, bait suci ini memiliki batu penjuru yang mengikat semuanya menjadi satu. Perhatikan, kitalah bangunan itu. Dikatakan di dalam ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Bertumbuh menjadi apa? Bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Apakah di bait suci jemaat ini ada Shekinah? Tentu saja,
Dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Jadi bait-bait suci di dunia ini diberikan untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran agung mengenai bait suci surgawi, mengenai Yesus Kristus, mengenai tubuh kita sebagai bait suci dan mengenai jemaat Kristen. Bahkan, nanti kita akan mendengarkan pelajaran mengenai Antikristus, yang duduk di bait suci Allah, menunjukkan dirinya sebagai Allah. Ada orang-orang menyangka akan ada seorang yang muncul di Timur Tengah, dan secara harafiah benar-benar akan duduk di bait suci Yahudi yang dibangun kembali. Apakah lebih mungkin bahwa Antikristus ini duduk di dalam gereja Kristen itu sendiri? Dan itulah bait suci yang dimaksud oleh firman Tuhan, saya yakin demikian. Sekarang marilah kita berbicara sedikit mengenai geografis bait suci ini. Dan Anda bisa melihat ilustrasinya di atas panggung di sini. Satu-satunya yang tidak sesuai urutan adalah gambar yang di tengah di mana dilukiskan seorang imam dan seekor domba. Saya letakkan itu di sana karena itulah pusat pelayanan bait suci. Tanpa itu, kita tidak memiliki apa-apa. Semua panel yang lain urutannya tepat sesuai di dalam bangunan bait suci. Sekarang, kita harus membacanya dari sebelah timur ke barat. Karena bait suci gelombang atau pintu masuk ke bait suci ada di sebelah timur. Artinya jika orang-orang menyembah menghadap bait suci, mereka membelakangi matahari. Itu memang disengaja demikian karena di zaman purba, manusia menyembah dengan wajah mereka menghadap matahari seperti yang diceritakan Yehezkiel pasal 8. Tetapi karena pintu masuk ke bait suci ada di sebelah timur sehingga orang-orang yang masuk punggung mereka bagaimana? Punggung mereka menghadap matahari supaya mereka tidak menyembah kepada dewa matahari. Jadi yang pertama adalah perkemahannya. Dan itu tidak ada gambarnya di atas panggung ini. Ada perkemahan, di mana orang Israel tinggal. Di sanalah orang-orang berdosa tinggal. Merekalah membutuhkan bait suci. Perkemahan di sekeliling bait suci itu sebenarnya bagian dari bait suci Yahudi. Kita biasanya mulai dengan pelataran, bilik suci, dan bilik maha suci. Tapi perkemahan itu kita akan lihat, adalah amat sangat penting dalam pelayanan bait suci. Jadi perkemahan itu tempat yang merupakan kunci pertama bagi bait suci Yahudi. Ada 3 suku yang berkemah pada tiap-tiap arah mata angin dari bait suci itu. Lalu tentu saja ada pelataran, yaitu semacam halaman yang tidak beratap. Dan di pelataran ini ada 2 buah perabotan utama. Jika kita masuk melalui pintu ke pelataran, terdapat mezbah korban bakaran. Disitulah semua hewan korban diletakkan dan dibakar. Lalu maju sedikit sebelum mencapai pintu masuk ke bait suci. Di sana terdapat bejana pembasuhan. Saya ingin Anda mengingat ini. Karena setiap aspek dari bait suci itu sangat penting. Jadi, ada perkemahan, di seberang sekelilingnya ada orang Israel berkemah, orang-orang berdosa tinggal. Lalu ada mezbah korban bakaran, lalu ada bejana pembasuhan. Kedua perabotan ini ada di pelataran bait suci. Lalu kita masuk ke bagian inti kemah itu. Dan pada waktu kita masuk ke dalam kemah itu, kita memasuki di bagian yang disebut bilik suci dari bait suci. Dan jangan lupa, kita datang dari arah timur ke barat. Jadi sewaktu kita melewati pintu masuk ke dalam kemah, Anda lihat ke arah sebelah kiri yaitu selatan, terlihat kaki Dian bercabang 7. Gambarnya ada di kertas di tangan Anda, ada kaki Dian bercabang 7. Yang tetap menyala sepanjang waktu, minyaknya selalu ada. Lalu kita lihat ke arah kanan yaitu ke utara. Terdapat meja roti sajian, ada 12 roti yang disusun 2 tumpuk. Di atas meja dari emas ini, yaitu meja roti sajian. Lalu tepat di depan Anda, yang menuju ke bilik maha suci, tepat sebelum Anda masuk ke balik tirai. Terdapat mezbah emas pedupaan. Jadi dengan kata lain, di dalam bilik suci dari bait suci, ada 3 buah perabotan. Di sebelah selatan ada sebuah kaki Dian bercabang 7. Dari emas murni, beratnya 120 pounds, sekitar 60 kg, nanti dipelajari, terbuat dari emas murni. Lalu ada meja roti sajian di sebelah utara bila Anda lihat ke kanan. Ada 12 ketul roti. Ini jumlah yang sangat penting. Nanti kita akan ketahui. Lalu lurus ke depan sebelum kita masuk ke bilik maha suci. Ada mezbah emas pedupaan di mana dupa dibakar terus-menerus. Lalu ada tirai. Dan di balik tirai itu adalah bagian yang disebut bilik maha suci dari bait suci.
Dan di dalam bilik maha suci ada sebuah perabot dan Anda bisa melihat gambarnya di sana. Namanya adalah Tabut Perjanjian. Dan di atas Tabut Perjanjian ada Sekinah, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan di atas Tabut Perjanjian. Dan Alkitab katakan bahwa di dalam tabut itu terdapat 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Tetapi bukan hanya 10 perintah Allah ini saja berada di dalam tabut perjanjian. Di bawahnya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di atas tutup pendamaian, yang merupakan penutup tabut. Di dalam tabut perjanjian juga ada 1 buli-buli mana. Simbol yang teramat penting. Ada sebuli-buli mana. Mana yang turun di padang gurun selama 40 tahun. Dan di dalam bilik maha suci ini di dalam tabut perjanjian, ada tongkat Harun. Yang tadinya adalah sebuah batang yang mati, yang bertunas secara ajaib. Jadi di dalam tabut perjanjian terdapat 3 benda, terdapat loh batu hukum Tuhan, ada sebuli-buli mana dan terdapat tongkat Harun yang bertunas. Jadi, apakah sudah jelas peta bait suci dalam pikiran Anda? Amatlah penting hal ini jelas di pikiran Anda. Sebab kita akan bahas berulang-ulang merujuk hal ini dalam seminar ini. Sekarang marilah kita bahas hubungan antara bait suci di dunia dengan bait suci surgawi. Bait suci di dunia merupakan bentuk skala kecil dari bait suci surgawi. Dengan kata lain, itu merupakan sebuah miniatur dari bait suci surgawi. Bait suci surgawi sangat jauh lebih besar daripada bait suci di dunia yang manapun. Mari kita baca di kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 27-30. Yang menulis tentang bait suci surgawi. Dikatakan di sana, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Inilah yang dikatakan Salomo. Dia melanjutkan. Namun perhatikanlah doa hambamu ini. Dan permohonan ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka ke arah rumah ini. Tuhan sedang memandang ke bait suci yang di dunia, begitu yang tertulis di sini. Kiranya matamu terbuka ke arah rumah ini siang dan malam. Ke arah tempat yang kau katakan, namaku akan ada di sana. Agar doa yang hambamu panjatkan di tempat ini didengarkan. Ayat 30, dan dengarkanlah permohonan hambamu. Dan umatmu Israel bila mereka berdoa ke arah tempat ini. Sekarang, perhatikan, engkau mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan bila engkau dengar, engkau mengampuni. Di manakah Tuhan? Tuhan ada di bait suci surgawinya. Tapi dia juga hadir lewat rohnya, di mana? Di bait suci yang di dunia. Tapi bait suci yang di dunia jauh kurang mulia daripada bait suci surgawi. Perhatikan juga Kisah 7 ayat 47-50. Di sini Stefanus yang berbicara, dia menceritakan kisah Israel dalam Kisah pasal 7. Dan katanya di ayat 47. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, maksudnya membangun bait suci. Tetapi, Yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi di manakah Tuhan tinggal? Tuhan tinggal di bait suci surgawi. Bait suci di dunia hanyalah suatu gambar peraga atau simbol. Kemudian katanya selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Dengan kata lain, bait suci di dunia hanyalah suatu lambang dalam skala yang kecil dari bait suci surgawi. Marilah kita perhatikan Keluaran 25 ayat 40 yang tadi sudah kita baca. Marilah kita baca lagi, Keluaran 25 ayat 40. Dan saya mau mengikutkan ayat 8 juga. Dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kemudian katanya di ayat 40, Tuhan sedang berbicara kepada Musa. Dan pastikan engkau membuat semuanya itu menurut contoh
yang ditunjukkan padamu di atas gunung itu. Apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa di atas gunung? Tuhan tidak menunjukkan kepada Musa bait suci surgawinya. Tuhan menunjukkan kepada Musa sebuah maket dalam skala kecil bait suci surgawi. Dengan kata lain, Tuhan membuat sebuah miniatur dari bait suci surgawi. Marilah kita perhatikan Keluaran 26 ayat 30 di mana kita melihat konsep yang sama. Keluaran 26 ayat 30 berkata, kemudian haruslah kau dirikan kemas suci sesuai dengan pola yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, kita sudah membaca Ibrani 8 ayat 1-5. Dikatakan bahwa bait suci di dunia merupakan salinan. Bait suci di dunia adalah bayangan dari bait suci surgawi yang sesungguhnya. Mari saya jelaskan dan gambarkan agar kita bisa mengerti hubungan antara bait suci surgawi dengan yang ada di dunia. Marilah kita mengupas konsep sebuah maket. Beberapa tahun yang lalu, bandara kita di Fresno di sini direnovasi. Dan saya tidak tahu apa ada dari antara Anda di sini yang ingat adanya sebuah maket dari bentuk bandara itu kalau sudah jadi. Kita bisa mendapatkan gambaran letak segala sesuatu berada nanti. Di mana tempat parkirnya kelak, di mana terminalnya kelak. Kita punya gambaran di mana segalanya akan berada. Tapi itu hanyalah sebuah maket kecil dari hasil akhir sebuah ciptaan. Dengan kata lain, apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa adalah sebuah maket skala kecil dari bait suci surgawi. Karena bait suci surgawi itu begitu luas, sehingga mustahil bisa dibangun di dunia. Jadi ini seperti memotret. Anda tahu, kita ambil kamera, lalu kita memfoto seseorang. Apakah foto itu memberikan gambaran mengenai orang tersebut? Ya. Apakah orang di foto itu jauh lebih kecil? Tentu saja. Tetapi apakah foto itu memberikan gambaran sesungguhnya dari hal yang lebih besar? Tentu saja. Demikianlah juga dengan bait suci. Seakan-akan Tuhan membuat potret bait suci, dan dia menunjukkan fotonya kepada Musa. Lalu Musa membangun bait suci menurut model skala kecil yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Atau kita bisa membandingkannya dengan peta. Pernahkah kalian melihat peta California? Coba saya tanya, yang mana lebih dulu ada, peta itu atau California? Tentu saja California. Lalu dibuatlah peta kecil. Peta itu menunjukkan di mana kota-kotanya, berapa jaraknya, di mana sungai-sungainya, di mana gunung-gunungnya. Anda mendapatkan gambaran California pandangan dari udara yang baik, bukan? Tapi itu miniatur California. California jauh lebih besar. Bait suci demikian juga, Tuhan menunjukkan Musa ibaratnya sebuah peta kecil dari bait suci surgawi yang jauh lebih besar. Alkitab katakan bahwa bait suci di dunia adalah bayangan bait suci surgawi. Agar ada bayangannya, harus ada aslinya, bukan? Yang aslinya itu memproyeksikan bayangan. Yang mana lebih nyata, bayangannya atau aslinya yang memproyeksikan bayangan itu? Yang asli. Yang mana yang lebih nyata, foto seseorang atau orang yang ada di foto itu? Orang yang ada di foto itu. Coba saya bertanya kepada Anda, yang mana lebih nyata, maket skala kecil atau produk akhir yang dilambangkan oleh maket skala kecil itu? Tentu produk akhirnya. Demikian juga bait suci surgawi itu benar-benar nyata, tetapi ukurannya sangat luas, luar biasa besarnya. Alkitab katakan ada berjuta-juta malaikat di dalam bait suci. Kita akan mempelajari ini besok pagi, atas perkenaan Tuhan. Maksud saya, tidak ada manusia yang bisa melihat bait suci surgawi itu seperti apa. Tuhan buat sebuah maket skala kecil dan dia berkata kepada Musa, kamu dirikan bait suci ini sesuai dengan maket ini. Yang adalah gambaran dari kemegahan bait suci surgawi. Itu mengingatkan saya kepada 1 Korintus 13 ayat 12, di mana dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Dengan kata lain, sekarang kita bisa ketahui sedikit, cukup untuk membawa kita ke sana. Dan bila mana kita sudah tiba di sana, kita akan melihat yang sesungguhnya. Sekarang kita perlu membahas mengenai kalender Mesias sehubungan dengan bait suci. Bait suci khususnya menyatakan peristiwa-peristiwa sejarah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi upacara perayaan-perayaan Yahudi merupakan kalender mengenai kapan saat terjadinya peristiwa-peristiwa yang digambarkan di dalam upacara bait suci Yahudi ini. Sekarang marilah kita ke Imamat 23 ayat 3. Dan kita baca mengenai hari-hari raya orang Yahudi ini.
Hari-hari raya itu disusun persis menurut urut-urutan bait suci. Imamat 23 ayat 3. Sebaiknya mari kita mulai membaca dari ayat 1 untuk mendapatkan konteksnya. Katanya, Tuhan berfirman kepada Musa. Katakan kepada mereka, hari-hari raya Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, inilah hari-hari rayaku. Nah, ada 4 hari raya di musim semi dan 3 hari raya di musim gugur. Dan di antara hari-hari raya musim semi dan musim gugur, terdapat musim panas yang panjang dan kering, musim panas di mana lama tidak ada perayaan sama sekali. Sekarang saya jelaskan tentang perayaan-perayaan musim semi ini. Perayaan musim semi adalah 1. Paskah. Apakah Paskah ini? Apa yang dikorbankan saat upacara Paskah? Seekor domba. Anda lihat yang digambarkan di sana oleh mezbah korban. Lalu 2 perayaan berikutnya adalah 2. Roti tidak beragi dan 3. Buah sulung, hasil pertama. Tahukah Anda roti tak beragi itu melambangkan apa? Itu melambangkan penguburan Kristus. Dan buah sulung, hasil pertama melambangkan kebangkitannya, karena kata Rasul Paulus di 1 Korintus 15. Bahwa Yesus bangkit sebagai yang sulung dari antara mereka yang tidur. Pada pelajaran ini kita akan tahu bahwa bejana pembasuhan melambangkan kebangkitan Yesus Kristus. Menarik, bukan? Dan hari raya buah sulung, hasil pertama, melambangkan kebangkitan Yesus. Jadi ada Paskah dan roti tidak beragi, itu saling berkaitan. Lalu ada hari raya buah sulung, hasil pertama, yang dilambangkan oleh bejana pembasuhan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Lalu setelah itu adalah 4. Hari Raya Pentakosta. Pada hari raya Pentakosta kita akan mendapati Yesus memasuki bilik suci. Dia masuk ke sana untuk menjadi pengantara kita. Dengan kata lain, Yesus masuk ke tempat di mana ada 7 kaki dian. Di mana terdapat meja roti sajian, dan juga di mana terdapat mezbah pedupaan. Dengan kata lain Pentakosta yang datangnya tepat 50 hari setelah hari raya buah sulung. Melambangkan awal dari pengantaraan Yesus di bilik suci dari bait suci. Terlihat jelas bagaimana ini mengikuti urutan peristiwa pelayanan Kristus. Dan tanggal-tanggalnya diberitahukan. Karena Paskah pada tahun kematian Yesus jatuh pada tanggal 14 Nisan. Roti tidak beragi pada 15 Nisan. Buah sulung pada 16 Nisan, hari yang ketiga. Dan Pentakosta jatuh 50 hari kemudian. Alkitab katakan bahwa pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Karena Yesus telah memulai pelayanan pengantaraannya di bait suci surgawi. Lalu ada perayaan-perayaan musim gugur. Hari Raya Nafiri, terompet adalah perayaan musim gugur yang pertama yang mengumumkan datangnya 6. Hari Grafirat, itu adalah hari besar penghakiman di dalam bilik maha suci dari bait suci. Coba saya tanya, apa bagian berikutnya dari bait suci, dalam pelayanan Kristus? Bilik maha suci, di mana terdapat tabut perjanjian dan terdapat hukum Tuhan. Dengan kata lain di bait suci kita dapatkan perjalanan Yesus Kristus dan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Karena hari-hari raya Yahudi ini memberikan tanggal-tanggal tertentu. Kapan Yesus memulai pelayanannya di dalam bilik-bilik yang khusus bait suci ini? Tentu saja kita akan mempelajari ini secara mendetail dalam rangkaian pelajaran ini. Nah, betapa pentingkah bait suci ini? Mari saya sebutkan beberapa hal yang penting. Kitab Daniel dipenuhi istilah bait suci. Bahkan, tidak mungkin kita memahami kitab Daniel tanpa mengerti bait suci. Khususnya Daniel 8, di mana dia berbicara mengenai si tanduk kecil yang mengambil korban sehari-hari. Kata-kata yang membicarakan mengenai bait suci yang dibersihkan sebagaimana tertulis dalam Imamat 16. Apa yang terjadi pada hari pendamaian? Kita tidak bisa memahami kitab Daniel tanpa memahami bait suci. Lebih lanjut, seluruh kitab Ibrani dari awal hingga akhir adalah gambaran dari apa yang telah dilakukan Yesus di bait suci. Tidak mungkin kita bisa memahami kitab Ibrani, kecuali kita memahami bait suci Yahudi di Perjanjian Lama. Karena kitab Ibrani dipenuhi oleh istilah-istilah bait suci. Kitab Mazmur, mustahil kitab Mazmur bisa dipahami jika berdiri sendiri di luar pemahaman hari-hari raya Yahudi dan bait suci. Anda tahu, Daud disebut, menurut Alkitab, dia sangat mahir memainkan harpa. Dia adalah seorang musikus besar. Anda bisa membacanya itu di 1 Samuel 16 ayat 18. Dia begitu piawai memainkan harpa bahkan setan pun lari saat dia bermain untuk Raja Saul. Alkitab juga memberitahu kita di 2 Samuel 23 ayat 1 bahwa Daud disebut pemazmur manis Israel.
Dia menulis 73 dari total 150 Mazmur. Bahkan kitab Mazmur adalah kitab nyanyian bait suci. Setiap Mazmur adalah khusus untuk bagian tertentu dari bait suci. Atau Mazmur itu dibacakan khusus untuk salah satu perayaan Yahudi. Saya akan menjelaskan hal ini. Anda tahu, ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di ruang atas untuk melembagakan perjamuan Tuhan, mereka menyanyikan Mazmur 113 dan 114. Lihatlah, Mazmur adalah kitab nyanyian bait suci. Dan pada waktu upacara itu selesai, ketika Yesus sudah melembagakan perjamuan Tuhan, mereka menyanyikan Mazmur 115 hingga 118. Anda ingat Alkitab bercerita setelah mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun? Nah, yang mereka nyanyikan adalah Mazmur 115 hingga 118. Mazmur 135 dinyanyikan pada perayaan roti tidak beragi. Mazmur 29 dan Mazmur 132 dinyanyikan saat Pentakosta dan Hari Raya Tabernakel, Pondok Daun-daunan. Kitab Rut dinyanyikan di perayaan Pentakosta karena berkaitan dengan panen. Mazmur 47, 68, 29 dan 132 dinyanyikan di perayaan Tabernakel, Pondok Daun-daunan. Dengan kata lain, Mazmur membantu kita memahami bait suci dan perayaan-perayaan Yahudi. Karena Mazmur berkaitan dengan pelayanan bait suci. Dengan kata lain, tema-tema Mazmur berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu dengan bait suci Yahudi. Kitab Wahyu tidak bisa dipahami tanpa pemahaman akan bait suci Yahudi. Bahkan kitab Wahyu itu penuh dengan istilah-istilah bait suci. Mari kita perhatikan beberapa contoh. Perhatikan Wahyu 5 ayat 6 dikatakan di sana. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ada jutaan domba yang disembelih dalam pelayanan bait suci. Selanjutnya dikatakan, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ketujuh kaki Dian disebut di dalam kitab Wahyu. Perhatikan Wahyu 1 ayat 12-13 dikatakan di situ. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Lihat, ada bilik suci, pelayanan Kristus, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Mezbah pedupaan ada di kitab Wahyu. Perhatikan Wahyu 8 ayat 3-5, dikatakan di sini, maka datanglah seorang malaikat lain. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu naik di hadapan Allah dari tangan malaikat itu. Jadi perhatikan, di sini ada domba, ada 7 kaki Dian, ada mezbah pedupaan, dan juga ada mana. Perhatikan Wahyu 2 ayat 17. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Apakah Anda perhatikan bahwa bilik maha suci juga disebutkan di dalam kitab Wahyu? Perhatikan Wahyu 11 ayat 19. Dikatakan di sana, maka terbukalah bait suci Allah, di mana? Yang di sorga? Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Di bait suci mana? Bait suci di surga. Di surga adakah tabut perjanjian? Jelas ada. Dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Sayangnya kita tidak punya waktu sekarang untuk menunjukkan ini. Tetapi kitab Wahyu mengikuti urutan yang persis sama dengan bait suci Yahudi. Dimulai dari umat yang di perkemahan, ke domba, ke 7 kaki Dian, ke meja roti sajian, ke mezbah pedupaan, ke bilik maha kudus. Kemudian sampai pada berakhirnya pengantaraan di bilik maha suci. Mari kita baca Wahyu 15 ayat 5-8.
Tahukah Anda waktunya akan tiba, waktunya pelayanan di bait suci akan berakhir? Dan tidak ada lagi yang boleh masuk ke bait suci dengan iman. Pintu kasihan bagi manusia telah ditutup. Itu terdapat dalam Wahyu 15 ayat 5-8, perhatikan. Kemudian aku melihat dan tampaklah bait suci, kemah kesaksian, di sorga, terbuka. Lalu dari bait suci, keluarlah ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu, berpakaian lenan putih bersih berkilau-kilauan. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan emas. Yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap kemuliaan Allah dan kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu. Hingga ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu terjadi semuanya. Apakah pelayanan bait suci akan berakhir suatu hari? Tentu saja. Pelayanan Kristus di bilik maha suci akan berakhir. Dan bila mana itu terjadi, pintu kasihan bagi manusia akan ditutup, masa kesesakan terjadi, masa malapetaka. Dan kemudian Yesus akan kembali dengan kuasa dan kemuliaannya. Kitab Wahyu urutannya sama persis dengan bait suci Yahudi dari awal hingga akhir. Berarti mustahil kita bisa memahami kitab Wahyu tanpa memahami bait suci. Jadi kita harus memahami bait suci agar bisa memahami kitab Mazmur, memahami kitab Wahyu, memahami kitab Ibrani, memahami bagian-bagian lain dari firman Tuhan. Bait suci adalah pemberi informasi yang sangat penting untuk memahami Alkitab. Tahukah Anda bahwa bait suci juga melambangkan langkah demi langkah setiap peristiwa kehidupan Kristus, dalam pelayanan Kristus? Marilah kita baca beberapa ayat sekarang agar kita paham bagaimana bait suci menunjukkan setiap pelayanan Kristus. Yohanes 1 ayat 14, berbicara mengenai Yesus datang ke perkemahan untuk tinggal bersama kita. Yohanes 1 ayat 14, dikatakan di sini. Firman itu telah menjadi, apa? Daging. Dan apa kata berikutnya? Dan apa? Dan diam? Tahukah Anda kata diam ini? Sebenarnya artinya adalah, dia mendirikan tendanya. Kata Greka, skeno, artinya dia datang dan mendirikan tendanya. Dia datang untuk tinggal di tengah-tengah kita. Sebelum dia pergi ke pelataran untuk mati di mezbah. Dia tinggal di tengah-tengah kita sebab dia datang untuk menghidupkan kehidupan yang sempurna. Agar supaya korbannya akan diterima. Anda lihat, terkadang kita lupa bahwa Kristus harus menjalani suatu kehidupan yang suci agar korbannya diterima. Jadi langkah pertama pelayanan Kristus adalah datang untuk hidup bersama kita di perkemahan. Dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai satu-satunya yang datang dari Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Apakah Yesus hidup tanpa dosa di tengah-tengah kita? Tentu saja. Perhatikan Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Melainkan ia telah dicobai dalam segala hal, sama dengan kita namun. Apa? Tidak berbuat dosa. Dia tinggal di perkemahan bersama kita, tetapi dia tidak pernah berbuat apa? Dia tidak pernah berdosa, karena dia adalah domba yang sempurna dari pelayanan bait suci. Tetapi setelah itu sang domba harus mati. Itulah langkah berikutnya dalam pelayanan Yesus. Dia disembelih dan diletakkan di atas mezbah. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18-20, berbicara mengenai kematian domba yang tak bercela. Katanya, mengetahui bahwa kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, seperti perak atau emas. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Domba yang bagaimana? Yang tak bercela dan tak bercacat. Apakah Kristus tanpa cacat dan tanpa cela sebelum dia mencurahkan darahnya? Tentu saja, dia datang untuk hidup di tengah-tengah kita, menjalani hidup tanpa dosa. Agar korban sebagai domba boleh diterima. Jadi, pertama dia datang untuk hidup bersama kita, lalu dia datang untuk mati. Nah, hal yang menarik adalah, hal yang dilakukan Yesus berikutnya yaitu menjadi pengantara kita di bilik suci. Perhatikan apa yang akan kita temukan dalam kitab Ibrani 7 ayat 25. Ini langkah berikutnya. Yesus berada di bilik suci di mana terdapat meja roti sajian. Di mana 7 kaki dian itu berada dan mezbah pedupaan itu berada. Dan kita akan mengikuti dia dalam setiap pelajaran ini. Kita akan mengikuti dia dalam perjalanannya melewati bait suci. Dikatakan di pasal 7 ayat 25 ini, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Sebab ia hidup senantiasa untuk apa? Untuk menjadi pengantara mereka. Lihatlah,
Yesus pergi ke surga ke bilik suci untuk menjadi pengantara. Perhatikan juga 1 Yohanes 2 ayat 1, berbicara mengenai tahap pelayanan Kristus ini. Katanya, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai apa? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang apa? Yang berperilaku hidup benar. Coba, saya mau tanya, apakah suatu hari kelak Yesus akan melakukan pelayanan penghakiman di bilik Mahasuci juga? Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 10. Dikatakan di sini, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Coba saya tanya lagi, di manakah penghakiman terjadi di bait suci? Di manakah penghakiman setahun sekali itu diadakan? Itu diadakan di bilik Mahasuci di dalam bait suci. Karena orang akan dihakimi oleh hukum yang sempurna yang memerdekakan orang. Penghakiman terjadi di tempat di mana hukum itu berada. Jadi Yesus akan menggenapi fungsi itu juga. Tapi, tahukah Anda apa yang menarik? Sesudah Yesus melaksanakan pekerjaannya di bilik Mahasuci dalam bait suci, Alkitab memberitahu kita bahwa dia akan menanggalkan jubah keimamatannya dan kembali ke dunia ini sebagai raja. Bait suci juga bercerita kepada kita mengenai tahap-tahap pelayanan Kristus. Perhatikan Wahyu 19. Kita akan membaca ayat 11 dulu lalu kita akan melompat ke ayat 16. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya, ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama, yang setia dan yang benar. Ia dengan adil menghakimi dan berperang. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Apa itu? Yaitu, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dengan kata lain, Yesus akan kembali ke dunia ini sebagai Raja segala raja. Setelah dia menyelesaikan pelayanannya di bilik Mahasuci. Tahukah Anda, setelah ini ada suatu upacara lain yang diadakan? Ini terdapat pada pasal berikutnya, Wahyu 20. Pernahkah Anda mendengar tentang upacara kambing Azazel? Kambing Azazel dibawa ke padang gurun, ke tempat yang tidak ada penghuninya. Ini Anda bisa lihat pada pasal berikutnya. Wahyu 20 ayat 1-2, mari kita baca. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu. Si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Iblis dan Satan. Dan, apa? Dan mengikatnya, untuk berapa lama? Untuk 1000 tahun lamanya. Jadi, bait suci menunjukkan urutan setiap langkah yang diambil Yesus dalam rancangan penyelamatan. Sekarang, poin terakhir yang ingin saya kemukakan dalam pelajaran hari ini adalah bahwa bait suci sesungguhnya menjelaskan semua doktrin di dalam Alkitab. Bait suci merupakan magnet agung yang mengumpulkan sama-sama semua doktrin Alkitab. Mari saya sebutkan beberapa dari doktrin itu. Apakah bait suci menyatakan karakter Tuhan? Tentu saja. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adil, hukum menuntut kematian. Tetapi juga menunjukkan bahwa Tuhan itu berkemurahan karena Tuhan memikul hukuman itu sendiri. Bait suci menunjukkan keadilannya dan kasih-Nya. Apakah bait suci menyatakan doktrin dosa? Berjuta-juta korban, binatang, mati dalam pelayanan bait suci, menunjukkan bahwa upah dosa adalah apa? Maut. Apakah bait suci menyatakan kemanusiaan Yesus? Tentu saja. Anda tahu, sangatlah menarik bahwa bagian luar bait suci itu sangat biasa, tetapi di dalamnya sangat indah. Dan itulah gambaran dari Yesus. Bagian dalamnya, karakternya sangat indah. Tapi bagian luarnya, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkannya. Apakah bait Allah menyatakan kesempurnaan hidup Kristus? Ya, karena para imam tidak boleh bercacat, dan dombanya pun tidak boleh cacat. Yang menunjukkan bahwa Yesus harus menjadi korban yang sempurna dan dia harus menjadi imam yang sempurna. Apakah kematian dinyatakan oleh bait suci? Tentu saja. Apakah pengampunan dinyatakan oleh bait suci? Pasti. Ketika orang berdosa meletakkan dosanya di kepala hewan dan mengakui dosanya di atas kepala hewan itu. Pemindahan itu terjadi, dan sekarang orang yang berdosa itu boleh mendapatkan jaminan pengampunan. Apakah keimamatan Yesus dinyatakan oleh bait suci? Tentu saja, karena imam harus membawa darah masuk ke bilik suci. Darah korban yang telah menerima dosa yang dipindahkan. Darah itu dibawa masuk dan dengan cara ini, dosa yang diampuni dipindahkan ke bait suci.
Apakah pentingnya mempelajari Alkitab dinyatakan oleh bait suci? Ya, di meja roti sajian. Apakah doa dinyatakan oleh bait suci? Ya, di mezbah pendupaan. Kita akan mempelajari semua hal ini. Apakah pentingnya gereja memancarkan cahaya Yesus Kristus? Lewat kuasa Roh Kudus dinyatakan oleh bait suci? Ya, pada 7 kaki Dian. Apakah malaikat dinyatakan oleh bait suci? Kita akan mempelajari ini besok. Mengagumkan. Doktrin baptisan dinyatakan oleh bejana pembasuhan. Trinitas dinyatakan. Ada yang duduk di atas tahta, di depan tahta ada domba yang seperti telah disembelih. Dan ada juga 7 kaki Dian yang disebut ketujuh roh Allah. Ketiganya ada di sana. Perpuluhan dinyatakan oleh bait suci. Seluruh sistem bait suci ditunjang oleh perpuluhan dan persembahan. Semua doktrin Alkitab menjadi satu di sini. Dan Anda bisa melihat hubungan semua doktrin itu lewat perspektif bait suci. Bukan hanya kebenaran secara umum, tapi juga kebenaran-kebenaran khusus. Apakah penghakiman dinyatakan oleh bait suci? Pasti, yaitu penyucian bait suci. Apakah hukum dinyatakan oleh bait suci? Ya, ada di dalam tabut perjanjian. Apakah sabat ditemukan di dalam bait suci? Ya, ada di dalam tabut perjanjian. Apakah hidup sehat ada di bait suci? Mana menunjuk hidup sehat? Kita akan mempelajarinya itu. Tuhan memberikan mana guna mengajar orang Israel mengikuti diet yang sederhana. Apakah kondisi orang mati dinyatakan oleh bait suci? Ya, tongkat Harun yang bertunas oleh mujizat Tuhan. Kita akan melihat bahwa hidup ada hanya melalui Yesus Kristus. Antikristus dinyatakan oleh bait suci juga. Dia duduk di bait suci Allah, menunjukkan dirinya sebagai Allah. Milenium juga ada di bait suci. Sebab upacara kambing Azazel terdapat di Wahyu 20. Jadi semua doktrin Alkitab ditemukan di dalam bait suci. Betapa hebatnya pelajaran yang diajarkan Tuhan lewat bait suci orang Ibrani.